Michael mengantar Morgan ke depan pintu gedung NSB Cosmetic. Morgan meminta Michael dan yang lainnya untuk meninggalkan dirinya. Dia tahu akan sangat sulit untuk menjelaskan kepada Leona mengenai hubungannya dengan Vivi. Jadi, Morgan tidak ingin membiarkan mereka menunggu di luar karena membutuhkan waktu lama. Setelah Morgan masuk, seorang wanita yang ada di meja resepsionis sekilas mengenali bahwa Morgan sebagai tunangan Leona. Selain itu, Morgan juga yang menemukan investor baru bagi NSB Cosmetic. Hal ini membuatnya segera menghampiri Morgan dengan berlari cepat sembari bertanya dengan sopan dan memamerkan senyumnya, "Tuan muda Morgan, Anda sedang ke sini?" Petik 2. "Betul, apa Bu Leona ada?" tanya Morgan. Wanita itu menjawab dengan lembut, "Tuan muda, mohon maaf sebelumnya. Ibu Leona sudah pergi untuk perjalanan bisnisnya sore tadi." Petik 2. Perjalanan bisnis. Ulang Morgan yang terdiam mendengar penjelasan si resepsionis. Lalu, dia kembali bertanya, "Apakah kamu tahu kapan dia akan kembali?" Petik 2. "Ibu Leona seharusnya akan kembali 3 hari lagi," jawab si resepsionis setelah berpikir sejenak. Morgan terlihat ragu saat dia mendengar jawaban si resepsionis. Akan tetapi, dia akhirnya berkata dengan pasrah, "Ya sudah, aku akan kembali ke sini 3 hari lagi." "Tuan muda, apakah ada suatu keperluan yang mendesak? Jika ada, Tuan muda dapat menghubungi Tebu Leona dahulu," saran si resepsionis. "Oh, tidak, lupakan saja," kata Morgan sembari melambaikan tangannya, lalu berjalan keluar dari gedung itu. Sebenarnya, Morgan juga ingin menelepon Leona untuk menjelaskannya, tetapi memang Leona yang sama sekali tidak mau menjawab telepon dari Morgan. Oleh karena itu, ia akhirnya berusaha menemui Leona. Sementara itu, si resepsionis menatap Morgan dari belakang, dia tampaknya kebingungan. Bagaimana bisa Morgan sebagai tunangan Leona tidak mengetahui perjalanan bisnis Leona? Apakah Morgan tidak mengenal Leona sama sekali? Morgan segera pergi dari perusahaan Leona. Dia kembali menelepon Leona di jalan, tetapi Leona masih belum mengangkat telepon Morgan. Sepertinya, Leona masih marah dengan dirinya. "Lupakan. Anggap saja perjalanan bisnisnya beberapa hari ini adalah upayanya untuk menenangkan diri. Baru setelah pulang, aku akan coba menjelaskan kepadanya lagi," kata Morgan sembari menghela napas. Dia baru saja akan bersiap untuk pulang ke rumahnya saat ponselnya berdering. Morgan mengira kalau Leona yang meneleponnya, jadi dia langsung mengangkatnya tanpa berpikir panjang. "Leona. Petik 2. Leona, aku Kak Laura." Suara Laura langsung terdengar dari ponselnya sebelum Morgan berkata lebih jauh. Mendengar suara Laura, Morgan semakin tidak bersemangat. "Kenapa malah kamu yang menelepon?" keluh Morgan. "Kenapa lagi? Kenapa kamu malah tidak senang kalau aku yang menelepon? Kamu tahu tidak, di kampus kita ada berapa orang yang mengejarku. Jadi, bisa tidak kamu bersikap baik sedikit padaku?" kata Laura dengan kesal. Mengingat masalah dengan Leona, hati Morgan menjadi sedikit gelisah. Dia tidak lagi memiliki tenaga untuk membalas Laura. Kalau mereka mengejar Kak Laura, lalu apa urusannya denganku? Petik 2. Laura berkata, "Lupakan saja. Aku tidak bisa menjelaskan tentang ini kepadamu. Datanglah secepat mungkin ke bar Tris Pades. Aku sedang minum bir, cepat datang jemput aku," pinta Laura. Tanpa berpikir panjang, Morgan langsung menolak permintaan Laura. "Aku tidak mau pergi." "Bilang apa kamu?" Laura membentak dengan nada sedikit tidak senang. "Aku bukan sopir. Lebih baik Kak Laura meminta sopir pengganti untuk mengantar pulang. Hatiku sedang kacau." Morgan berusaha menjelaskan dengan sabar. "Halo, aku tidak mau memanggil sopir pengganti karena sekarang sedang banyak berita tentang supir pengganti memperkosa pemilik mobil wanita. Aku ini begitu seksi dan cantik, rok yang kukenakan hari ini juga lumayan pendek. Bagaimana kalau si sopir mulai bernafsu dan melakukan sesuatu yang tidak senonoh padaku?" ujar Laura membujuk Morgan untuk datang. "Memangnya kamu tidak takut aku melakukan sesuatu padamu?" tanya Morgan yang tertegun sejenak sembari menyunggingkan senyum tipis. "Kamu mana berani? Aku masih percaya padamu," jawab Laura sambil tersenyum. "Kak Laura, aku tetap tidak mau menjemputmu hari ini. Jadi, pikirkan sendiri cara untuk pulang," jawab Morgan. Dia berpikir kalau Laura jelas sengaja meremehkan dirinya sendiri. "Kenapa kamu jahat sekali, sih? Kamu lupa hari ini aku sudah
Membantumu. Memangnya kamu tega membuat kakakmu ini mati ketika sedang cantik-cantiknya, Hal? Bentak Laura dengan penuh amarah. Morgan, kamu itu. Mendengar Laura yang begitu marah, hai Morgan yang keras tiba-tiba melunak. Dengan ragu, dia menjawabnya, ya sudah, aku jemput pakai taksi, kamu harus mengganti uangnya nanti, ya. Petik 2. Baiklah, cepat datang. Laura begitu bahagia menjawabnya. Setelah mendengar kepastian dari Morgan, dia segera menutup teleponnya. Morgan hanya bisa bergumam, tidak mengherankan kalau suatu saat nanti kamu mengalami kecelakaan, kamu saja minum terus setiap hari. Petik 2. Dia lalu segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan taksi dan bergegas pergi ke bar Tris Pades. Pada pukul 8 malam, Morgan sudah tiba di bar. Setelah turun dari taksi, dia melihat Laura sedang berdiri sendirian di pintu masuk bar, seperti yang Laura katakan di telepon tadi, dia terlihat sangat menawan dan seksi dengan rok pendek yang dia kenakan, memperlihatkan kaki cantiknya yang ramping dan putih. Atasannya berupa blus putih dengan ujungnya diikat di pinggang yang memamerkan pinggang ramping dan mulusnya. Dia juga mengenakan kacamata hitam yang indah. Dia benar-benar tampil sangat menawan dan juga seksi. Setelah Laura melihat Morgan turun dari taksi, dia langsung melambaikan tangan kecilnya dengan penuh semangat. Morgan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Laura. Akan tetapi, di saat itulah, sebuah mobil Lamborghini hitam berhenti tepat di depan Laura. Setelah melihat mobil Lamborghini, satu persatu orang di sekeliling Laura mulai memusatkan perhatian pada Laura. Pintu gunting ikonik milik Lamborghini terbuka perlahan. Kemudian, keluarlah seorang pemuda tampan dan berkarisma yang membawa seikat bunga dari dalam mobil. Mata Laura memancarkan ketidakberdayaan setelah melihat pemuda itu. Pemuda itu langsung saja berteriak kepada Laura, "Laura, aku mencintaimu. Jadilah pacarku." Petik 2. Setelah mendengar perkataan si pemuda, semua orang segera mengelilingi Laura dan si pemuda dalam sekejap mata. Bagaimanapun juga, si pria adalah cucu orang kaya yang memiliki Lamborghini, dan satunya lagi, Laura, adalah seorang selebriti internet. Makanya, mereka menarik perhatian banyak orang secara alami. Devin Masadi, sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku sama sekali tidak punya perasaan padamu. Kenapa kamu terus menggangguku? Tanya Laura sambil melihat pemuda di depannya yang bernama Devin itu. Laura, aku sudah tahu kalau kamu sebenarnya bukan seorang lesbian. Hanya saja kamu berusaha menghindari para lelaki yang mengejarmu. Berikanlah aku kesempatan. Aku janji akan membuat sepanjang hidupmu bahagia. Seru pemuda itu, tetapi dia kurang meyakinkan dalam penyampaiannya. Laura melihat pemuda di hadapannya dengan ragu-ragu. Dia lalu menggigit bibirnya dan berkata secara lembut, "Devin, kamu mau aku jadi pacarmu, kan?" Devin segera menganggukkan kepalanya, "Betul. Baiklah, mengingat kamu sudah bersikeras. Aku akan memberitahumu yang sesungguhnya. Aku sebenarnya sudah punya pacar laki-laki. Kalau kamu masih mau denganku, silakan tanyakan persetujuan pacarku saja." Tandas Laura. Setelah mendengar perkataan Laura, semua orang menunjukkan ekspresi kaget. Bagaimanapun juga, Laura adalah selebriti internet, semua orang yang hadir adalah penggemarnya. Namun, orang-orang yang hadir ini sudah mengetahui kalau Laura adalah seorang lesbian. Jadi, setelah mereka tahu Laura punya pacar lelaki, semuanya sontak terkejut. "Kamu sudah punya pacar? Siapa pacarmu? Kenapa aku tidak tahu?" Tanya Devin yang kebingungan. Morgan langsung saja merasakan sesuatu yang tidak enak di hatinya. Dia buru-buru membalikkan badan dan bersiap meninggalkan tempat itu. Begitu melihat Morgan akan beranjak pergi, Laura berkata sambil mengejar Morgan dan meraih tangannya, "Morgan, biarkan aku tetap di sini. Kalau kamu mau pergi, pergi saja." Lalu, Laura berkata pada Devin, "Devin, ini pacarku." Begitu semua orang yang ada di sana mendengarnya, satu persatu dari mereka menoleh ke arah Morgan dengan terkejut. Morgan segera menghentikan langkahnya, dia langsung merasa lemas. Dia kemudian menyunggingkan senyuman pahit pada semua orang. Dia baru saja menyadari kalau Laura berencana menjadikannya tameng. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan Laura. Dia tidak menyangka kalau dia terlalu lambat dan berakhir seperti ini.
Seorang pemuda tampan bernama Devin Masadi berdiri di depan Laura Wibowo dengan bunga di genggamannya. Devin adalah seorang putra ketua Dewan Direksi Grup Keluarga Masadi di kota Surabaya. Penampilannya tampan dan rupawan serta latar belakang keluarganya juga sangat baik. Dia adalah salah satu orang terkaya dan terkenal di Surabaya. Beberapa waktu lalu, Devin melihat video tarian yang dirilis oleh Laura di sebuah aplikasi bernama Bigo. Dia langsung menyukai Laura. Dia lalu menggunakan koneksi keluarganya untuk menyelidiki identitas Laura. Setelah itu, dia mulai melancarkan berbagai rayuan sengit kepada Laura. Namun, Laura selalu menolak Devin dengan alasan kalau dia itu seorang lesbian. Laura tidak menyangka kalau Devin tidak akan mundur begitu saja karena dia seorang lesbian. Sebaliknya, Devin semakin ingin menaklukkan hati Laura. Dia sangat gigih mengejarnya. Perawakan Laura yang sangat menawan serta kepribadiannya yang sangat mempesona membuat Devin berhasrat untuk memilikinya. Bahkan kalau Laura lesbian sekalipun, masih banyak lelaki yang mengincarnya. Jika Devin berhasil mendapatkan Laura yang lesbian sebagai pacarnya, menurutnya dia bisa memamerkannya kepada publik sesuka hatinya. Itulah alasan banyak orang yang masih belum menyerah mengejar Laura setelah mengetahui kalau Laura itu seorang lesbian, salah satunya Devin. Akan tetapi, tidak ada yang menyangka kalau Laura mengakui kalau dia sudah punya pacar di depan umum. Tidak hanya itu, pacarnya terlihat seperti seorang pecundang miskin. Hal yang terpenting, karakternya terlihat lemah. Tidak peduli dari sudut mana mereka melihat Morgan, rasanya dia tidak pantas menjadi pacar Laura. Tidak hanya itu, reaksi Morgan ketika Laura ditembak oleh Devin, bukannya melindungi pacarnya, namun, Morgan malah menolehkan kepalanya dan ingin melarikan diri. Di mata semua orang, perilaku Morgan itu seperti seorang pengecut. Semua orang yang menontonnya melihatnya dengan tatapan jijik. Namun, di antara semua orang yang menonton, Melinda tampak sangat terkejut. Gadis yang disukai oleh Ryan itu bertemu beberapa kali dengan Morgan, jadi dia bisa sekilas mengenali kalau itu Morgan. Awalnya, Melinda pergi ke bar ini bersama teman-temannya. Di perjalanan, dia melihat sekumpulan orang di sini. Jadi, dia ingin ikut melihat ada apa. Sebenarnya kalau dia tidak melihat pun, tidak masalah. Begitu dia melihat ada keributan apa, Melinda sangat ketakutan. Dia tidak menyangka kalau pecundang seperti Morgan bisa menjadi pacarnya Laura yang bukan mahasiswi Universitas Surabaya. Tidak hanya itu, Melinda juga tahu kalau Laura itu selebriti internet dengan puluhan juta penggemar. Melinda menatap Morgan dan Laura dengan mata terbelalak. Dia sangat terkejut melihat mereka. Rasanya dia sedang bermimpi. Bagaimana mungkin Morgan, seorang pecundang miskin yang kerjanya memulung tiba-tiba menjadi pacar Laura? Apakah Morgan seberuntung itu? Gumam Melinda. Laura sama sekali tidak memedulikan tatapan bingung semua orang. Dia lalu menyeret Morgan ke hadapan Devin dan berkata, "Devin, pria ini adalah pacarku. Jadi, jangan ganggu aku lagi di masa depan, kamu mendengarku, kan?" Devin hanya bisa tercengang setelah mendengar Laura. Dia lalu menatap Morgan dengan tatapan tidak percaya. Devin tidak menyangka kalau dia akan kalah dari orang semacam Morgan. Tidak peduli dilihat dari sudut pandang manapun, wanita normal saja seharusnya tahu cara memilih pacar, kan? Meskipun penampilan Morgan tidak buruk, penampilannya jelas seperti seorang pecundang. Dia berbeda dengan Devin, entah dia mau memakai pakaian apapun atau bagaimanapun sikap dan kepribadiannya, akan tetap terlihat seperti orang kaya generasi kedua. Lagi pula, mana ada yang mau memilih seorang pecundang daripada pernuda kaya raya dan tampan di Zarnan Sekatang. Rasanya itu hanya terjadi dalam drama saja. Sebetulnya, bukan Devin saja yang masih tidak mempercayai ini. Di dalam hatinya pun, Morgan juga tidak mempercayai Devin. Awalnya, dia tidak berencana untuk ikut campur dalam urusan Laura karena Morgan merasa kalau dirinya ikut campur akan semakin menimbulkan banyak masalah. Belakangan ini, dia sudah mengalami banyak masalah. Jadi, dia hanya ingin menjadi orang kaya generasi kedua yang hidup sederhana saat ini. Hal yang dia pikirkan hanyalah bagaimana menjelaskan masalah Vivi kepada Leona dan mendapatkan surat nikah lebih awal. Jadi, Morgan tidak tertarik sama sekali dengan hal-hal lain saat ini. Devin terdiam selama sekitar 2 detik sebelum dia melangkah maju dan bertanya kepada Morgan dengan nada ketus, "Apa benar kamu pacarnya Laura?"
Petik 2. Baru saja Morgan akan berbicara dan mencoba melepaskan dirinya dari Laura, dia mendadak merasakan sakit di pinggangnya yang menyebabkan dirinya berteriak. Morgan lalu melihat Laura yang tangan mungilnya berada di pinggangnya, raut muka Laura seolah memperingatkan Morgan untuk tidak berbicara sembarangan. Jika tidak, Laura mungkin akan membunuh Morgan. Morgan tidak punya pilihan lain selain berkompromi dan berbicara pelan pada Devin, "Aku pacarnya Laura." Begitu mendengarnya, Devin berseru, "Tidak mungkin." Petik 2. Apanya yang tidak mungkin? Laura bertanya sambil mengerutkan keningnya. Dengan mata terbelalak saking tidak percayanya, Devin menjelaskan pada Laura, "Laura, meskipun kita berdua belum lama aling mengenal, aku mengetahui karaktermu dengan sangat baik. Aku juga tahu kalau ada banyak pemuda hebat di kota Bandung yang mengejarmu, tetapi kamu menolak mereka semua. Aku tahu kalau kamu itu sangatlah arogan. Tidak mungkin bagimu untuk jatuh cinta dengan pecundang, seperti dia." Laura mendengarkan penjelasan Devin dan hanya bisa menatapnya sekilas. Dia tidak menyangka kalau Devin secerdik ini. Dia bisa dengan mudah menebak kalau Morgan hanya berpura-pura sebagai pacarnya. Kerumunan yang hadir pun juga tidak mempercayai kalau Morgan adalah pacarnya. Jadi, begitu mereka mendengar perkataan Devin, orang-orang mulai bergosip. Seseorang mulai mempertanyakan Laura yang mengaku-ngaku Morgan sebagai pacarnya. Ya, bagaimana mungkin Laura menyukai lelaki seperti ini? Petik 2. Orang lain juga meragukannya, bukankah lelaki itu tidak layak untuk Laura dari aspek manapun? Anak itu pasti hanya pacar palsu, kata orang yang lain lagi. Mendengar bisik-bisik dari kerumunan orang di dekatnya, Melinda tampak terlihat sedikit lega. Dan Melinda juga menunjukkan sedikit kelegaan di matanya. Dia langsung saja berseru, "Bagaimana bisa seorang pecundang miskin seperti Morgan bisa bersama Dewi seperti Laura?" Ternyata Morgan itu orangnya tidak pandang bulu, ya. Bahkan gadis biasa saja tidak bisa memandang rendah dirinya, ya. Setelah Morgan mendengarnya, wajahnya menunjukkan sedikit rasa tidak senang. Walaupun dia tidak sebaik Devin, dia juga tidak seburuk yang mereka kira, kan? Seandainya Morgan yang sekarang masih Morgan yang dulu, dia mungkin akan diam saja. Namun, Morgan tidaklah sama dengan dirinya yang dulu. Saat ini, Morgan juga merupakan cucu orang kaya dengan harta triliunan. Jadi, tidaklah mengherankan kalau Morgan sedikit kesal dirinya diremehkan oleh orang-orang ini. "Laura, berhentilah berakting di sini. Orang ini sama sekali tidak pantas untukmu. Lihatlah dirinya yang seperti pecundang malang itu, dia bahkan terlihat seperti pemulung. Bagaimana kamu bisa menyukainya?" Lanjut Devin yang melihat Laura terdiam. "Devin, bisakah kamu sedikit memperhatikan kata-katamu? Siapa yang kamu bilang sebagai pemulung? Kenapa perkataanmu kasar sekali?" tanya Laura yang terlihat sedikit marah sambil memelototi Devin. "Aku yang bilang dia itu pemulung." Devin menunjuk ke arah Laura. "Devin, kamu ya?" Sebelum Laura menyelesaikan kalimatnya, Morgan yang tidak tahan lagi diremehkan segera berjalan ke depan Laura dan menatap Devin, "Kamu bilang aku ini pemulung, kan?"